Halo teman-teman, tema pada pembelajaran kali ini adalah berperan dalam konservasi alam Indonesia melalui karya ilmiah. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah: pertama, mengenal karya ilmiah tentang konservasi alam; dua, memahami struktur karya ilmiah; tiga, menganalisis ragam bahasa karya ilmiah; dan empat, menulis dan menyajikan karya ilmiah. Tujuan pembelajaran: setelah belajar ini, kamu bisa menelaah pemahaman tentang karya ilmiah dengan tema konservasi alam, memahami struktur dan ragam bahasa karya ilmiah, mempersiapkan penulisan dan penyajian karya ilmiah, dan yang terakhir menggunakan aplikasi presentasi dalam menyajikan karya ilmiah. Sebelum mengenal karya ilmiah, di sini karya ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan fakta dan data. Menurut KBBI, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Contoh bentuk karya ilmiah ada artikel jurnal, laporan penelitian, makalah, dan skripsi. Nah, selain itu ada sistematika umum. Yang pertama ada bagian awal, bagian inti, dan terakhir adalah bagian akhir. Pada struktur karya ilmiah bagian awal, komponen utama bagian awal karya ilmiah adalah judul. Judul berisi jelas, singkat, mencerminkan subjek dan ruang lingkup penelitian. Ada kedua, nama penulis dan afiliasi, ditulis lengkap tanpa gelar dan disertai institusi asal. Yang ketiga, abstrak, ringkasan singkat, isi karya ilmiah secara keseluruhan. Dan yang terakhir, kata kunci, kata atau frase yang mewakili topik utama penelitian. Pada struktur karya ilmiah, yang kedua ada bagian inti. Bagian inti ini berisi pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, serta manfaat. Kedua, kerangka teoritis, ada kajian pustaka dan hipotesis. Ketiga, metodologi penelitian, prosedur dan metode pengumpulan data. 4. Pembahasan. Di sini ada analisis hasil dan makna ilmiah. Dan yang terakhir, simpulan dan saran. Di sini jawaban, rumusan masalah, dan rekomendasi. Sedangkan struktur karya ilmiah pada bagian akhir ada daftar pustaka. Pada daftar pustaka terdapat daftar sumber referensi yang digunakan, disusun sesuai kaidah penulisan ilmiah, serta ada lampiran, data pendukung tambahan yang melengkapi isi karya ilmiah, itu pun jika ada. Saat memulai dalam penulisan karya ilmiah, kita diharuskan dulu untuk membaca, melakukan kegiatan membaca, yaitu studi kasus karya ilmiah. Nah, yang harus kita pahami adalah topik dan lokasi penelitian dalam jurnalnya, kemudian tujuan penelitian dan hubungannya dengan konservasi, pembahasan hasil dan temuan ilmiah, serta simpulan dan rekomendasi penelitian. Ragam bahasa karya ilmiah terdiri dari objektif, yaitu berdasarkan fakta. Bahasa ilmiah harus berdasarkan fakta dan data yang dapat diverifikasi. Contohnya adalah populasi orang utan Kalimantan menurun 50% dalam 60 terakhir berdasarkan data WWF 2022, bukan opini pribadi atau asumsi tanpa bukti. Yang kedua ada reproduktif. Ini merupakan informasi sama persis. Pembaca harus memperoleh pemahaman yang sama persis dengan maksud penulis. Contohnya, istilah fotosintesis dipahami sama oleh semua pembaca ilmiah, tidak menimbulkan tafsiran ganda atau kebingungan makna. Yang ketiga, bermakna denotatif, tidak ambigu. Nah, menggunakan makna luas bukan makna kiasan atau konotatif. Contohnya, kalau dalam denotatif itu ada bunga rafflesia berwarna merah, sedangkan dalam konotatif senyumnya semanis madu. Nah, kata manis dalam karya ilmiah hanya berarti rasa, bukan kiasan. Jadi, harus menggunakan kata sebenarnya. Selanjutnya, langkah menulis karya ilmiah. Yang pertama, menentukan topik dan tema.
2. Menyusun kerangka tulisan. 3. Mengumpulkan materi dari berbagai sumber. Dan 4. Mengembangkan kerangka dan penyuntingan. Contoh slide presentasi yang efektif. Yang pertama ada judul slide yang jelas, yaitu gunakan judul singkat dan informatif, ukuran huruf minimal 24, kontras warna yang baik, satu topik per slide. Kedua, ada isi. Nah, kalimat singkat dan padat, maksimal 5-6 poin per slide, hindari teks terlalu panjang, dan gunakan kata kunci saja. Yang ketiga, visual atau gambar. Pilih gambar relevan, flora atau fauna, gambar mendukung isi materi, resolusi, gambar secara jelas, dan tidak terlalu banyak elemen. Kesimpulannya, karya ilmiah dan konservasi, karya ilmiah berperan penting dalam menyampaikan pengetahuan tentang konservasi alam Indonesia kepada masyarakat luas. Sedangkan struktur dan bahasa ilmiah, yaitu memahami struktur dan ragam bahasa ilmiah yang lugas, objektif, dan denotatif, membantu menghasilkan tulisan yang baik dan tepat. Ketiga, keterampilan pelestarian. Keterampilan menulis dan menyajikan karya ilmiah dapat mendukung upaya pelestarian alam Indonesia secara nyata. Untuk referensi pada PowerPoint kali ini, kita bisa dilihat di sini ada sumber pustaka yang digunakan dalam bab ini. Baik, setelah mempelajari yang tadi disampaikan, hari ini ada tugas. Tugasnya adalah menulis karya ilmiah tentang konservasi alam. Temanya mempromosikan peran flora dan fauna terhadap konservasi alam. Pilih salah satu topik, flora, fauna, atau tabel. Bentuk karyanya, makalah atau laporan penelitian. Struktur dan bahasanya sesuai kaidah karya ilmiah. Nah, panjang tulisannya harus 6-12 halaman. Setelah menulis tugas tersebut, kalian menyajikan karya ilmiah di depan kelas. Buat slide sederhana dan menarik. 2. Susun alur presentasi yang logis. 3. Fokus satu pesan per slide, kalimat singkat. Dan 4. Waktu 30 menit dan 10 menit untuk tanya jawab. Nah, pada hari ini kalian sudah belajar tentang teks karya ilmiah. Nah, setelah mempelajari kali ini, coba refleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Refleksi yang pertama, pengetahuan baru. Apa yang telah kalian pelajari tentang karya ilmiah dan konservasi alam Indonesia? Kemudian tuliskan 2-3 hal penting yang kalian pahami dari bab ini. Yang kedua, refleksi kedua, peran dalam konservasi. Bagaimana kalian dapat berperan dalam konservasi alam melalui karya ilmiah dan apa langkah nyata yang bisa kalian lakukan sebagai pelajar. Refleksi 3, tantangan dan solusi. Apa tantangan yang kalian hadapi saat menulis dan menyajikan karya ilmiah dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatian kalian. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama.